Apakah kemiskinan, PDRB, dan umur harapan hidup memiliki kaitan dengan tingginya angka stunting di Indonesia? Mari kita telusuri jawabannya melalui penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Ainul Madah, saya Devina Fika Eldendri, saya Zahratul Safira. Di video ini kami akan menjelaskan infografis hasil penelitian kami dengan judul Analisis Sosial Ekonomi dan Stunting di Indonesia. Sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang harus mendapat perhatian di Indonesia karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Perbedaan tingkat kesejahteraan, kondisi ekonomi, dan kualitas kesehatan antar wilayah dapat menyebabkan perbedaan prevalensi stunting di setiap provinsi. Nah, jadi oleh karena itu, analisis hubungan antara stunting dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, PDRB, dan juga umur harapan hidup penting dilakukan untuk memahami kondisi stunting serta mendukung upaya penanganan secara lebih efektif. Nah, berdasarkan data yang kami gunakan, kami menemukan fakta bahwa prevalensi stunting Indonesia turun dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi gizi dan juga kesehatan anak di Indonesia. Namun, kelompok masyarakat dengan ekonomi terendah masih memiliki angka stunting lebih tinggi, yaitu mencapai 29,8%. Nah, untuk berdasarkan fakta tersebut, kami melakukan penelitian dengan tujuan yang pertama, kami ingin mengidentifikasi persebaran stunting di berbagai provinsi di Indonesia. Yang kedua, kami ingin menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dan juga prevalensi stunting. Yang ketiga, kami ingin mengetahui pengaruh kemiskinan, PDRB, dan juga umur harapan hidup terhadap stunting. Dan yang keempat, kami ingin memberikan gambaran kondisi stunting sebagai dasar upaya penanganan yang lebih tepat. Nah, jadi penelitian tersebut kami menggunakan faktor-faktor seperti yang pertama ada kemiskinan, yang kedua persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ketiga ada PDRB atau produk domestik regional bruto, yang keempat ada nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah, yang kelima ada umur harapan hidup, dan yang keenam yaitu perkiraan rata-rata usia hidup penduduk sejak lahir. Nah, di sini kita bisa melihat sebaran stunting per provinsi. Peta menunjukkan bahwa tingkat stunting di Indonesia belum merata, dengan beberapa provinsi di wilayah timur memiliki angka stunting lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Lalu di sini ada juga histogram. Yang pertama adalah distribusi tingkat stunting provinsi. Histogram memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki tingkat stunting pada kategori rendah hingga sedang, sedangkan hanya sedikit provinsi dengan angka yang sangat tinggi. Selanjutnya ada histogram klasifikasi kemiskinan provinsi. Diagram mata menunjukkan jumlah provinsi yang tergolong tidak miskin lebih banyak dibandingkan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya ada distribusi PDRB provinsi. Distribusi PDRB cenderung tidak merata karena hanya beberapa provinsi yang memiliki nilai PDRB yang sangat tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis hubungan antar variabel menggunakan scatter plot. Yang pertama itu scatter plot penduduk miskin dan prevalensi stunting. Jadi pada grafik ini dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan hubungan positif antara penduduk miskin dengan prevalensi stunting. Ini artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan di setiap provinsi, maka angka stuntingnya akan cenderung meningkat. Yang menunjukkan bahwa keadaan kondisi ekonomi masyarakat itu dapat selalu mempengaruhi angka stunting di Indonesia. Yang kedua itu ada scatter plot umur harapan hidup dan tingkat stunting. Jadi pada grafik ini dapat dilihat bahwa adanya hubungan negatif antara umur harapan hidup dengan tingkat stunting. Jadi artinya adalah selebih tinggi umur harapan hidup, maka angka stuntingnya akan menjadi lebih rendah juga. Yang terakhir ada scatter plot hubungan PDRB dengan prevalensi stunting. Jadi pada grafik tersebut ditunjukkan bahwa ketika PDRB di suatu provinsi itu lebih tinggi akan menyebabkan tingkat stunting yang lebih rendah juga, meskipun hubungan itu tidak terlalu kuat. Jadi pada semua hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa stunting masih menjadi permasalahan yang dipengaruhi oleh kondisi gizi, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
dan provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi juga cenderung memiliki angka stunting yang lebih besar, sedangkan daerah dengan kualitas hidup yang contohnya seperti umur harapan hidup itu dapat membuat stunting itu menjadi angka stuntingnya menjadi lebih rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melakukan peningkatan terhadap gizi agar dapat menciptakan generasi kuat yang sehat. Jadi di situ ada kode QR untuk mengakses sumber informasinya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.